Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwita Nur Indasari dari kelas ESK NIM 40119039. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait ekonomi, industri, dan produk kreatif untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen UMKM. Pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, nomos berarti tata atau aturan. Jadi secara sederhana atau secara singkat, ekonomi adalah tata aturan rumah tangga. Lalu menurut kamus bahasa Indonesia, ekonomi adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan atau keuangan. Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Dalam menghadapi berbagai persoalan atau masalah ekonomi, sering individu, kelompok, atau masyarakat dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi diartikan sebagai aktivitas individu atau kelompok atau masyarakat dalam memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa. Tak jarang dihadapkan pada berbagai alternatif yang tersedia dalam melakukannya, namun penting untuk memilih alternatif yang terbaik. Alternatif atau cara terbaik dalam melakukan aktivitas ekonomi dilatar belakangi oleh masalah kelangkaan. Kelangkaan adalah masalah utama yang dihadapi dalam ekonomi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat, di mana keinginan masyarakat relatif tidak terbatas untuk menikmati atau mengkonsumsi berbagai jenis barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Sementara sumber daya atau faktor produksi yang dapat digunakan sebagai input untuk menghasilkan output tersebut relatif terbatas. Artinya, pilihan alternatif dilihat dari dua sisi produsen dalam penggunaan sumber-sumber daya dan sisi konsumen yang mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok dengan mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya kegiatan ekonomi dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Dan ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Lalu, industri dan produk kreatif. Istilah ekonomi kreatif mulai ramai diperbincangkan sejak John Hopkins menulis buku Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Hawkins di sini mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Atau dalam satu kalimat yang singkat, esensi dari kreativitas adalah gagasan. Maka dapat dibayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi baru yang menghasilkan produknya melalui optimalisasi ide kreatif, bakat individu, keterampilan, dan inovasi. Ekraf mulai berkembang menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia seiring dengan turunnya kontribusi sektor migas terhadap perekonomian Indonesia. Ekonomi kreatif mampu menjadi sumber pertumbuhan dan kekuatan baru bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan karena ide, daya kreasi, dan inovasi merupakan sumber daya terbarukan dan tidak terbatas yang tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan. Lalu motor penggerak dari ekonomi kreatif sendiri adalah industri kreatif. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif juga bisa dipahami sebagai industri yang menyediakan layanan kreatif bisnis seperti perikanan, public relation atau kehumasan, dan penjualan. Jadi, substansi dari industri kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan dalam bidang seni dan kerajinan. Aspek estetika menjadi hal yang sangat ditonjolkan,
Jika industri lain lebih banyak ditopang oleh modal dan tenaga kerja, maka industri kreatif bertumbuh pada karya. Hal ini sesuai dengan karakter industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Latar belakang dari industri kreatif, yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi industri kreatif ini berkembang pesat. Apa saja hal tersebut? Yaitu diantaranya yang pertama kreativitas anak muda. Di balik industri kreatif pastinya ada pelaku yang memainkannya, dan ternyata kebanyakan para pelaku industri kreatif ini adalah anak muda. Para pemuda memang orang yang paling banyak memiliki potensi daya kreativitas. Sudah banyak contoh para pemuda yang memaksimalkan potensi kreativitasnya untuk menghasilkan karya ekonomi yang menguntungkan. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi. Para pemuda yang menghasilkan ekonomi kreatif menguntungkan ini banyak hidup di abad 21. Seperti kita tahu bahwa di abad ke-21 ini dipenuhi beragamnya kecanggihan teknologi. Dan kecanggihan teknologi ini jelas menjadi pelengkap dan pendukung kreativitas para pemuda. Maka tak ayal industri kreatif berbasis komputer dan internet kini banyak bermunculan menghiasi negeri ini. Lalu yang ketiga adalah mudahnya akses komunikasi. Dengan adanya komunikasi, maka dapat menampilkan karya di hadapan publik dengan cepat dan tepat sasaran. Yang keempat, meningkatnya pengguna media sosial. Dengan pertumbuhan media sosial yang semakin tinggi, maka industri kreatif sangat terbantu. Dengan melihat tren pengguna media sosial yang meningkat dan adiktif, maka para pelaku industri kreatif akan berkembang. Lalu yang kelima, sisi kehidupan seseorang. Kreativitas muncul dari sebuah kehidupan yang kurang baik. Hal ini membuat seseorang dipaksa untuk berpikir dan mengeluarkan daya upaya untuk keluar dari kehidupan tersebut. Di saat seseorang dipaksa berpikir keras, maka akan muncul berbagai kreativitas. Ruang lingkup industri kreatif. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015, kegiatan ekonomi kreatif mencakup beberapa subsektor, yaitu diantaranya yang pertama periklanan atau advertising, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan, misalnya riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, promosi, dan kampanye relasi publik. Lalu yang kedua, arsitektur. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai level mikro. Lalu yang ketiga, pasar barang seni, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, otomobil, dan film. Lalu yang keempat, kerajinan atau craft. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Yang kelima adalah desain, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produksi, kemasan, dan jasa pengepakan. Lalu yang keenam adalah fashion, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk, berikut distribusi produk fashion. Lalu yang ketujuh, video, film, dan fotografi, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Yang kedelapan adalah permainan interaktif atau game. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata,
tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Yang kesembilan adalah musik, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Yang ke-10, seni pertunjukan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan, misal pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. Lalu yang ke-11 adalah penerbitan dan percetakan, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Lalu yang selanjutnya, layanan komputer dan piranti lunak atau software. Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Lalu, televisi dan radio atau broadcasting, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, seperti game, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya. Penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio termasuk kegiatan station relay atau pemancar siaran radio dan televisi. Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan atau R&D, yaitu kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Peran cendekiawan. Cendekiawan di sini berperan sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, serta sebagai agen yang membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengembangan industri kreatif dalam masyarakat. Akademisi yang merupakan bagian dari cendekiawan dijabarkan dalam 3 bentuk peranan, yaitu peran pendidikan ditujukan untuk mendorong lahirnya generasi kreatif Indonesia dalam pola pikir yang mendukung tumbuhnya karsa dan karya dalam industri kreatif. Lalu peran penelitian dilakukan untuk memberikan masukan tentang model kebijakan pengembangan industri kreatif dan instrumen yang dibutuhkan, serta menghasilkan teknologi yang mendukung cara kerja dan penggunaan sumber daya yang efisien dan menjadikan industri kreatif nasional yang kompetitif. Lalu peran pengabdian masyarakat dilakukan untuk membentuk masyarakat dengan institusi atau tatanan sosial yang mendukung tumbuh suburnya industri kreatif nasional. Peran bisnis, yaitu aktor bisnis yang merupakan pelaku usaha, investor, dan pencipta teknologi baru, serta juga merupakan konsumen industri kreatif. Yaitu sebagai pencipta, yaitu sebagai center of excellence dari kreator produk dan jasa kreatif, pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan, serta pencipta lapangan pekerjaan bagi individu kreatif atau individu pendukung lainnya.
Lalu pembentuk komunitas dan entrepreneur kreatif, yaitu sebagai motor yang membentuk ruang publik tempat terjadinya sharing pemikiran, mentoring yang dapat mengasah kreativitas dalam melakukan bisnis dalam industri kreatif, business coaching atau pelatihan manajemen pengelolaan usaha di industri kreatif. Lalu peran pemerintah yaitu sebagai katalisator dan fasilitator dan advokasi yang memberikan rangsangan, tantangan, dan dorongan agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Lalu regulator yang menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, institusi, intermediasi, dan sumber daya teknologi. Lalu sebagai konsumen, investor, bahkan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk jadi produktif dalam lingkup industri dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri. Lalu sebagai urban planner, yaitu kreativitas akan tumbuh dengan subur dengan kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Kegunaan dalam persaingan usaha 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan generasi perkembangan teknologi yang dimulai dengan terjadinya perubahan secara signifikan pada cara bekerja manusia, terutama dalam dunia industri. Industri kreatif merupakan industri yang berbasiskan pada kreativitas manusia, sehingga kualitas SDM merupakan faktor penting dalam menunjang perkembangan industri kreatif di era revolusi industri 4.0 dan daya saing industri kreatif nasional. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang mumpuni, serta ketersediaannya lembaga pelatihan yang berkualitas masih menjadi permasalahan utama perkembangan industri kreatif di Indonesia. Bentuk lain dari salah satu industri kreatif yang terjadi berkembang adalah industri kreatif berbasis budaya, industri yang menggabungkan kreativitas, produksi, dan komersialisasi sebuah konten kreatif baik berupa barang maupun jasa yang bersifat budaya secara natural. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang diberdayakan dalam industri kreatif berbasis budaya. Dengan perhatian lebih pada sisi pengembangan pengetahuan, maka iklim inovasi dapat lebih produktif. Pengetahuan bisa berbentuk kreasi dan inovasi. Inovasi pada prinsipnya bisa dikatakan sebagai penguasaan terhadap suatu teknologi dan mampu mengembangkan teknologi yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Bisa dikatakan bahwa inovasi adalah penciptaan nilai yang lebih baik dan baru. Kemudian pada harapannya pembangunan bermodalkan pengetahuan dan kreativitas yang terarah dan tepat sasaran pada jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan dan keadilan grow and equity sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup atau well-being. Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi berbasis kreativitas bisa berefek pada aspek sosial. Inovasi dan kreativitas berperan dalam memberdayakan masyarakat di lapisan bawah. Sebagai pekerjaannya, motivasi dan inovasi sosial adalah mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih baik dari sisi kebahagiaan atau happiness yang dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan atau togetherness dan saling berbagi atau sharing. Karena perlu dipahami bahwa profesi sebagai pekerja kreatif adalah profesi yang cukup menjanjikan untuk saat ini dan masa depan. Kegunaan dari industri kreatif yaitu industri kreatif berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekspor. Lalu industri kreatif berdampak sosial yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan toleransi sosial. Lalu industri kreatif mendorong inovasi dan kreativitas yaitu dapat merangsang ide dan gagasan serta penciptaan nilai. Lalu yang selanjutnya memberikan sumber daya terbarukan yaitu berbasis pengetahuan, kreativitas, dan green community. Industri kreatif menciptakan iklim bisnis disebabkan karena dapat menciptakan lapangan usaha, berdampak bagi sektor lain, memperluas jaringan pemasaran, dan yang terakhir, meningkatkan citra dan identitas bangsa melalui cara meningkatkan turisme, mengembangkan ikon nasional, membangun budaya dan warisan budaya, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai lokal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.